Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala ni'matakum alaina rahmatan min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tadhharul hazna idza shi'ta sahla. Wa yashrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa aslih li sha'ni kullahu fala takilni ila nafsi tarfata 'ain. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa bika rabbi yahdurun. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan ulun hormati ayahanda para tokoh masyarakat, ketua yang jadi tokoh masyarakat di sini yang umurnya lebih tua dari ulun, yang ulun hormati anak-anak muda, ibu-ibu, hadirin sekalian rahimakumullah. Pertama mari kita bersyukur kepada Allah pada sore ini maghrib kita bisa sholat berjamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sabar sampai isya. Barang siapa yang menunggu waktu sholat, sungguhnya dia dihitung sedang sholat. Dan niatkan kita berada di Masjid Al-Azhar yang mulia ini, kita beriktikaf menuntut ilmu, nasihat menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan nanti kita sholat isya berjamaah. Pertama, ulun ingin menasihati diri sendiri dan kita semua. Mari kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nikmat yang terbesar tentu saja nikmat iman dan Islam. Tapi kata Nabi, orang sering lupa nikmat yang lain. Nikmatani ma'bunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faqr. Ada dua nikmat yang orang sering lupa, yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Coba Bapak Ibu bayangkan nikmat sehat. Kita ini diberi kesehatan sehingga bisa datang ke masjid ini, bisa berjalan, lalu sampai isya di sholat berjamaah, pulang bisa jalan sehat. Kalau kita berjalan ke rumah sakit, kita melihat betapa sehat ini nikmat yang besar. Kadang-kadang orang lupa dianggap sepele, padahal besar nikmat Allah kesehatan. Lagi kalau sudah sakit baru terasa betapa beratnya kalau sakit. Jadi syukuri nikmat sehat ini dengan menuntut ilmu. Dan Nabi mengatakan, man yuridillah dalam hadis sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada seseorang, jadikan oleh Allah orang itu paham agamanya. Setelah badan sehat, kita menuntut ilmu, belajar, cari guru, ikut majelis taklim. Apalagi sekarang ada handphone, bisa dilihat di YouTube, ilmu terbuka lebar. Jadi menuntut ilmu sangat mudah sekali dibandingkan dulu. Jadi manfaatkan waktu sehat ini kita menuntut ilmu. Setelah sehat,
waktu luang. Kita jaga waktu kita ini jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai waktu-waktu kita ini sia-sia. Sehingga orang Arab mengatakan al-waktu kasayfi fa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, dia akan memotong leher orang. Siapa yang tidak memanfaatkan waktu luangnya kebaikan, maka akan diisi dengan keburukan. Sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran, wal asr, demi waktu asar, demi masa semua orang rugi. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rugi orang itu semuanya, kecuali orang yang memanfaatkan waktu dengan baik. Jadi waktu ini kita manfaatkan, maghrib isya ini sama-sama ngobrol, kita semua menuntut ilmu. Jadi mari kita bersyukur dulu atas segala nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, kita gunakan sebaik-baiknya untuk taat pada Allah sebelum kita meninggal dunia. Selanjutnya mari kita bersabar. Nah, sabar ini para ulama sabar dan melaksanakan perintah Allah. Sabar ini perintah Allah banyak, disuruh sholat, suruh puasa nanti bulan Ramadan, bagi yang hartanya cukup zakatnya dikeluarkan, bagi yang sudah saatnya ke tanah suci umroh, kalau dia berhaji sekali seumur hidup paling tidak dia harus bertekad sebelum meninggal dunia 1 kali haji. Karena Nabi diriwayatkan 4 kali umroh, lalu beliau menaik haji meninggal dunia. Haji Nabi 1 kali saja, umroh Nabi berulang-ulang. Perintah Allah banyak, kita laksanakan perintah Allah. Lalu larangan-larangan Allah juga banyak, sabar meninggalkan larangannya. Larangan marah-marah misalnya berat itu, walqal diminal gois, jaga emosi, memaafkan kesalahan orang. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Mendekatinya saja kita tidak mau, apalagi melakukannya. Larangan Allah, perintah Allah banyak, larangannya banyak. Juga kita disuruh sabar apabila diuji, dicoba. Karena kita ini pasti dicoba, nggak ada yang nggak dicoba. Allah sendiri yang bilang, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samar wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Semuanya kamu semua akan aku uji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Orang yang dicintai tiba-tiba meninggal dunia, diuji. Ada nggak apa-apa di sini yang nggak diuji, semua pasti diuji. Karena kita masih hidup di muka bumi ini, ujian terus. Selesai ujian satu, timbul lagi ujian yang lain, selesai timbul lagi yang lain, sampai nanti meninggal dunia. Dan yang paling berat ujian itu adalah para nabi. Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling berat nabi kita. Dalam perut sudah meninggal bapak beliau. Waktu beliau masih umur kelas 6 SD, tiba-tiba ibu beliau meninggal. Kelas 6 itu ikut paman beliau bersama paman umur 12 tahun melihara kambing dan sebagainya. Paman beliau meninggal dunia pas bersamaan dengan istri beliau. Umur 25 beliau menikah. Setelah itu beliau diuji terus, diuji paling berat Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak beliau yang laki-laki meninggal semua. Ibrahim meninggal, Qasim, Abdullah. Jadi kalau misalnya diuji anak kita tiba-tiba meninggal, Nabi meninggal. Yang jadi ujian, kata Nabi yang paling berat itu adalah para nabi. Para nabi, setelah itu para orang yang imannya kuat diuji. Kita diuji semua. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri bilang, kalau engkau hidup, Sufyan Ats-Tsauri ini seorang ulama, dan beliau kalau engkau hidup di muka bumi ini, engkau bisa senyum,
ada nikmat, itu bonus saja. Pasti kita nanti kita ada kita menangis, nanti kita sakit, nanti kita sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya akhir zaman ini dalam hadis ini kan nanti hadis sahih dikutip oleh Al-Hidayat bilang, udah Hidayat kata beliau, ini kalau akhir zaman itu cirinya setahun itu seperti sebulan saya kayak seminggu, satu minggu kayak 1 jam, satu hari kayak 1 jam, 1 jam kayak 1 menit, cepat. Coba bapak sekarang umur perasaan mungkin baru aja, tiba-tiba bapak sudah 50, saya aja udah 50, nggak terasa. Bapak ada yang 60, sini ada yang 70, saya lihat coba, mungkin ada yang 80 kayak sebenarnya. Perasaan bapak mungkin baru aja tuh. Cepat. Dan pasar sudah dekat. Pasar dekat. Dulu orang ke pasar jauh, mungkin di sana kemana berapa menit pasar. Sekarang di handphone kita udah bisa beli. Ciri-ciri hari kiamat sudah dekat. Bila ini sudah dekat, akan banyak terjadi penipuan, akan banyak terjadi macam-macam ujian cobaan. Kata Nabi satu, jaga sholat. Nah ini 27 Rajab hari ini, sholat, jaga sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Dikatakan Nabi, diberitakan Nabi kita itu apabila beliau ada masalah, beliau langsung ambil air, beliau sholat, beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para ulama bilang sholat yang kita lakukan 17 rakaat itu tidak cukup, yang 17 itu harus kita tambah sholat rawatib yang 12, tambah lagi tahajud malam 11, jadi 40 itu kalau kita kerjakan dengan baik, sholatnya khusyuk lalu berjamaah, insya Allah sukses. Sehingga panggilan kita tadi maghrib, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, kesuksesan di dunia, kesuksesan di akhirat. Sehingga sholat ini yang menjaga kita sampai nanti akhir kita meninggal dunia. Karena saya Mutawalli Asy'arawi, seorang ulama besar dari Mesir, sholat yang kita lakukan itu, ini kan beda. Nabi langsung dipanggil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi kita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu beliau naik ke atas langit menerima perintah sholat itu. Ini menunjukkan perintah sholat ini adalah suatu yang sangat agung. Dan kata beliau, di dalam sholat ini tercakup semua rukun Islam. Apa tadi kita sholat maghrib, kita membaca syahadat, tahiyat, itu salah satu rukun Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tangan kita gerakan itu menunjuk kita ini tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam sholat ada syahadat. Di dalam sholat juga ada puasa. Kita nanti puasa bulan Ramadan. Tapi sholat yang kita lakukan tadi ada puasa di dalamnya. Karena kata para ulama, di dalam orang yang sholat tidak boleh dia sambil makan, sambil minum. Lagi sholat minum dulu. Atau di dalam sholat, Bapak di sini, makanya orang sebelum sholat itu, kata Nabi, sekiranya tidak memberatkan umatku, aku wajibkan dia setiap mau sholat sikat gigi, simak. Jadi misalnya tadi Bapak sholat siap dulu, beda dengan orang yang masih ada makanan-makanan, itu beda. Karena takutnya tadi kita mau setiap sholat, makanan masih ada nempel di gigi, kita makan, bisa batal. Lihat fikihnya. Jadi di dalam sholat juga ada puasa, karena kita menahan makan dan minum. Di dalam sholat juga ada zakat. Coba Bapak misalnya tadi sholat Jumat, biasanya Bapak dagang,
Bapak Ibu dagang, tinggalkan dagang untuk sholat. Maksudnya ini yang bapak-bapak sholat juga, dagang tinggalkan 1 jam. 1 jam kalau di pasar mungkin dapat duit, kita tinggalkan itu. Ini zakat kita potong. Jadi di situ ada puasa, ada zakat. Di situ juga ada haji. Kita sholat menghadap kiblat, lurus ke sana. Sana ada Baitullah. Makanya orang yang sholat itu, Nabi tegas kalau orang tidak sholat, man taraka sholat muta'ammidan faqad kafara jihad. Barang siapa yang tidak sholat, sungguh dia sudah kafir. Tapi ini bagi orang yang menganggap sholat, tapi menganggap sholat, buat apa sholat? Enggak ada perintah, itu bisa kafir. Tapi kalau dia tahu sholat itu wajib, dia tidak mau sholat, ini fasik, dosa besar. Kalau di Kalimantan ini Pak, waktu ulun KKN tahun 94 di Alu-Alu KKN 94, ulun kuliah di Pengurus Dakwah angkatan 89, kuliah di Alu-Alu itu kami sholat di musola di Alu-Alu, dan Alu-Alu masuk, ada orang Alu-Alu mah sini, Alu-Alu masuk, karena ulun kena di Bakambat, jadi naik kelotok lagi sampai di, kalau di daerah Munipa apa tuh masih bisa pakai sepeda motor. Waktu itu ulun TB lawan Profesor Dr. Ahmad Herudin yang dulu rektor, kita naik sepeda motor, beliau kena di Munipa, padahal Bakambat itu beliau yang kena di Bakambat, tapi dia lagi skripsi huruf awal aja, bahasa huruf, karena ulun yang kena di Bakambat, Sidin yang di bawah Honda. Jadi sambil garap skripsi cepat kan, pinter profesor, ulun berkelotok berkomunik. Di situ ada satu kampung di Alu-Alu itu, pokoknya musola itu kosong. Tanya kenapa ini Pak kosong? Kami di sini ada guru datang dari Alalak, dari Banjarmasin itu ada gurunya udah tua datang mengajarkan tidak sholat, tidak perlu sholat lagi. Jadi yang jadi imam Sidin situ, yang Sidin juga yang azan, Sidin yang qomat, Sidin yang jadi makmum selama 3 satu sekampungan bersembahyang. Jadi ada aja ajarannya begitu yang menerima. Seharusnya kalau orang itu tidak sholat, Nabi kita yang mungkin yang sholat, enggak sholat. Nabi dijamin masuk surga, surganya sudah ditetapkan, tapi beliau sholat 5 waktunya. Tahajudnya beliau mewajibkan, wajib bagi Nabi tahajud. Harusnya Nabi yang meninggalkan. Ini orang-orang ada saja ajaran itu yang memang sholat ini setan menggoda orang agar tidak sholat. Tapi ada kejadian kan, kamu nggak tahu ujung kerennya kalau kesana dikit. Biasanya di Banjarmasin itu turun dulu kuliah tapi sambil di pondok pesantren Masjid Jami. Di belakang Masjid Jami itu ada pondok pesantren, namanya Pondok Pesantren Hunafa. Kiainya di situ Kiai Haji Nafarin, Kiai Haji Paskalani LC yang dari Maraban. Dulu kita dididik itu, tapi di atas lagi itu namanya Kiai Haji Hanafi Gobet. Itu sempat ulun, pas ulun di situ beliau meninggal. Dulu Buya Hamka tokoh Muhammadiyah itu kalau bilang Panaksir itu kan beliau masuknya. Beliau cerita, Ayahanda Pak Haji Sunafari, ini benar ceritanya, benar apa enggak? Pokoknya di Banjarmasin dulu, Banjarmasin itu kan rumah banyak kayu Pak. Jadi kalau misalnya kebakaran itu orang langsung kebakaran antara 1-2 rumah itu cepat. Kalau sekarang kan banyak semen. Jadi ada kakek-kakek beliau ini sering azan subuh, salatu khairum minan naum, salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Tapi yang datang paling 1-2 masjid. Di sini gimana Pak kira-kira Pak Imam, subuh berapa sok? 2 sok. Alhamdulillah 2 sok. Ini orangnya banyak. 2 sok subuh, jangan sampai subuh nggak apa, kita subuh jangan sampai nggak sholat. Rupanya kakek ini mikir dia, kenapa orang ini susah bangun subuhnya. Lalu beliau azan sampai as-salatu khairum minan naum, Allahu
Akbar, la ilaha illallah, nggak perlu ada juga yang bangun. Beliau tambahi kalimatnya, api. Api, kalau orang Banjar Pak, dulu kalau mendengar api itu keluar semua, bangun semua suku. Api, mana apinya Kai? Api neraka. Ya itu, ini bisa dicoba dipelajari di bulan ngerti mau bangun. Api dunia kata beliau kalian takut, tapi api akhirat tidak takut. Padahal api dunia ini ibu-ibu nih kompor masak itu cuma apinya itu sedikit. Api akhirat, api nanti neraka itu dalam hadis disebutkan dipanaskan 1000 tahun sampai warnanya itu merah, dipanaskan 1000 tahun sampai putih, dipanaskan 1000 tahun lagi sampai warnanya hitam. Coba kira-kira gimana? Api warnanya hitam, hanya orang-orang di neraka itu apinya hitam, sehingga orang-orang yang tidak sholat itu nanti masuk dalam neraka sakor. Ini kita harus ada tegas sedikit Pak, sama anak-anak. Nah kita ini umurnya berapa nih? Bagus. Ada Nabi 7 tahun sudah sholat. 7, 8, 9, 10. Ada berapa bulan tuh? Berapa tahun? 7, 8, 9, 10, 4 tahun. Menyuruhnya itu sabar. Sholat. Berapa tahun? 4 tahun. Setelah umur 10 tahun, 10 tahun itu kelas berapa? Kelas 5 Pak ya? Kelas 5. Nah itu udah mulai tegas. Sholat, kalau nggak sholat, Bapak pukul. Atau Abi pukul Bapak. Kalau bisa beli rotan Pak. Di pasar pelihari ada orang jual rotan. Nah gantung rotannya. Jadi melihat ada rotan dipukul di sijin nggak ada sembahyang. Jadi terus masalah sholat ini sangat penting. Kalau anak tidak sholat kita pukul umur 10 tahun, tapi pukulnya pukul sayang. Bukan nggak boleh mukul sini, nggak boleh mukul sini sampai dia cedera, nggak boleh. Jadi pukulnya itu dia udah tahu nanti ini kalau nggak sholat bahaya. Nah 10 tahun, kira-kira umur 10 tahun aja kita pukul. Kalau ada yang pakai jenggot sudah tua kalau sembahyang kita apa kira-kira? Gantung di muka masjid. Ya Pak, jangan sampai kali sembahyang. Karena yang pertama diperiksa nanti hari kiamat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu masalah sholat. Kalau hubungan dengan manusia itu masalah pembunuhan. Itu dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Jadi Allah nanti meriksa kita. Ini saya sendiri, kita semua dalam hadis disebutkan, hadis Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin fi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak berdiri seorang hamba di hari kiamat, panggil satu-satu nanti, si fulan bin fulan maju, coba diperiksa rapotnya, ambil rapot. Kalau dia ngambil rapot tangan kanan, alamat rapotnya bagus. Kalau dia ngambil tangan kiri, alamat banyak merah rapot. Kalau dia ngambil ke belakang, ini lebih ngeri lagi nih, belakang takutnya. Maka ini rapot kita nih. Berdiri di hari kiamat masing-masing akan diperiksa an umrihi fima abnahu. Umurnya untuk apa? Masa muda untuk apa? Setelah tua untuk apa? Disitulah sholat. Fungsi sholat. Umur 7 tahun dan sholat. Minta hidup. Nah, ulun ini orang Karangintan Pak. Atau pula mama Karangintan, abah Kandangan. Ya orang Karangintan ini Muhammadiyah. Kandangan banyak NU. Jadi ulun mama Aisyah, abah NU. Nah itu sekarang aja nih. Jadi ulun ini Muhammadiyah NU. Muhammad NU. Makanya pas di Jakarta ketemu sama Ustaz Pak Hairudin, profesor itu ketemu di Jakarta, ketemu rektor Muhammadiyah Jakarta, almarhum dia meninggal orang Kota Baru, Pak Saiful Bahri. Kok kadang-kadang mau kopi haji, jarang mau kopi hilang. Sekali-kali waktu mulai kuliah, ketemu hulu ketemu Bahri. Ini Firdaus nih, bukan Muhammadiyah. Nah, ini Pak Hairudin. Ya Pak Hairudin, ini 1000% Muhammadiyah. Kenapa? Karena lu sempat di MM juga, MI waktu di kampus gitu. Cuma karena abah NU pengaruh juga. Lalu di Banjarbaru tuh masjid yang masih di pasar Banjarbaru tuh itu dulu kayu tuh.
pengurusnya KAI dari Abah NU. Tapi di Karangintang ada Masjid Ar-Rahim, itu Khairun yang Maulud itu Muhammadiyah. Bila ceramah di Banjarbaru dikira orang NU, ceramah di Muhammadiyah, Muhammadiyah. Enggak apa-apa, kita nih saatnya umat Islam itu bersatu. Yang penting ada prinsip dan tidak boleh menyalahkan. Karena kata Nabi, kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Nah, di sini kullu ummati yadkhulul jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Wa man ata'ani yadkhulul jannah, wa man asani faqad. Siapa yang taat dengan aku surga. Siapa yang tidak taat dengan aku, dia transit dulu. Jadi nanti kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya, "Ana umri fima?" Umurmu untuk apa? Masa mudamu untuk apa? Setelah tua kamu untuk apa? Setelah itu diperiksa umur. Makanya Nabi mengatakan, "Khairun nas man tala umuruhu sudah amalu. Syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a." Sebaik-baik manusia bertambah umur, tambah baik, tambah baik. Dan 7 golongan yang dinaungi pada hari kiamat, salah satunya anak muda yang sejak muda dia balik sampai nanti dia umurnya 40, 50, 60 selalu taat pada Allah. Walaupun kadang-kadang kekosong, kadang-kadang itu manusiawi. Itu nanti 7 golongan yang dinaungi. Mungkin kita nanti apel besar di padang mahsyar. Semua diperiksa, ada yang keringatnya sampai lutut, sampai ini. Ya Allah, bagaimana ini berat nih ya Allah. Ini berat nih, kalau bisa cepat saja kiamat sudah ya Allah. Cepat saja sudah. Hisabnya cepat, kami ingin. Sehingga datang pada Nabi Musa. Selain Musa, aku juga nggak bisa. Coba datang Nabi Isa. Nabi Isa juga angkat tangan. Aku diangkat ke langit, sementara orang menyembah. Coba datang pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad minta syafaatnya. Ada 7 golongan orang lain lagi kacau. Anak muda ini dia dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang taat pada Allah. Biasanya orang muda ini maksiat, betul nggak Pak? Biasanya coba lihat di Banjarbaru itu yang apa tuh, yang geng-geng motor tuh anak muda, nggak ada geng motor orang tua. Dia nggak mikir tuh anak muda itu. Gila gitu kan. Geng-geng di Jakarta, kita kemalaman itu bisa bahaya. Yang tawuran. Biasanya anak muda maksiat, tapi dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 7 golongan yang dinaungi. Sehingga ada anak muda yang dosa Allah benci, tapi lebih benci lagi kalau yang berdosa itu orang tua. Harusnya orang tua itu sudah masjid. Sudah 40, 50 ke atas, sudah mulai jamaah tahajud, sudah setiap malam harusnya sudah, apalagi udah 60 ke atas, udah bangun malam jam 3 udah bangun, mandi langsung bangun, mulai ngeliat ke langit, baca surah Al-Imran, tahajud 22, 3, 11 sampai meninggal dunia. Kalau kita tidak dapat yang anak muda ini, kalau bisa kita dapat yang hati ke masjid. Yang hati kita tuh, koknya kita tuh tidak enak kalau tidak ke masjid. Nah ini kata Nabi, ada lagi golongan yang orang lagi kacau, tapi dia tenang-tenang saja. Itu orang yang terikat dengan masjid hatinya. Ngurus masjid. Kalau misalnya bapak ibu sama bapak ya, hatinya tuh nggak enak kalau nggak ke masjid. Nah itu berarti bagus. Berarti hati itu sudah terikat dengan masjid. Bagus. Ini lewat juga misalnya jamaah kadang-kadang lewat. Orang yang tengah malam tidur, bangun tengah malam lalu dia menangis. Orang tidak tahu dia menangis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kenapa? Nggak bisa juga kayaknya menangis. Ambil yang lain. Kata Nabi, orang yang berinfak bersedekah, tangan kirinya infak, tangan kanan bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya dia bersedekah karena Allah, bukan ingin dipuji, ingin diatur. Atau ada orang laki-laki atau perempuan yang digoda oleh lawan jenisnya. Orang yang menggodanya bukan orang sembarangan. Laki-laki digoda oleh orang perempuan yang kaya atau sebaliknya.
Lalu dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Ini 7 golongan. Hingga ada kisah Pak, ini kisah ini sudah sering ada adalah kitab Riyadhus Shalihin, dan ulama-ulama sering menceritakan kisah ini. Dulu ada 3 orang laki-laki cari nafkah. Ya kita lah Pak, bapak-bapak ini kalau nyari nafkah sampai kemana-mana, ke gunung, cari emas, cari batu bara, cari ini, cari ini. 3 orang ini jalan-jalan bertiga lah, dia kawan akrab. Zaman ini sebelum zaman Nabi. Tiba-tiba dia masuk ke hujan lebat, tanah longsor. Rupanya tanah longsor ini sudah zaman sebelum Nabi kita pun sekarang itu longsor, karena mungkin ada yang masuk dalam gua. 3 orang terkurung di dalam gua itu. Lalu kata pemimpinnya bertiga nih, kita kalau bisa berjalan bertiga, berempat, terus ada satu jadi imam yang jadi, kata yang satu, coba dorong batu ini, kita dorong sama-sama, nggak bisa. Katanya nih susah nih, kita tidak bisa mendorong ini kecuali kita minta kepada Allah. Ini banyak orang yang hubungan dengan Allah. Jadi kalau orang sama Allah itu selalu berhubungan dengan Allah itu suatu nikmat yang besar. Mau anak muda, mau tua, 3 ini lo bilang, udah kita doa, ini nggak bisa kita dorong. Lalu aku berdoa kepada Allah, bertawasul dengan kebaikan. Ya Allah, hamba ini adalah seorang laki-laki yang sudah menikah, punya anak masih kecil, istri saya juga ada, tapi orang tua saya itu tinggal di rumah hamba ya Allah, dan Engkau Maha tahu. Pada suatu malam hamba biasanya memerah susu kambing atau mungkin susu kambing. Saya bawa susu itu di depan orang tua, mau untuk minum. Biasanya mereka minum berdua itu malam-malam. Saya bawa susu itu, saya pegang. Seperti saya mau mengasih, ternyata kedua orang tua saya itu udah tidur. Biasanya belum tidur, ini sudah tidur dua-duanya. Aku tunggu, aku pegang, aku jaga orang tua itu sampai subuh, baru dia bangun. Pas dia bangun, terima kasih. Ini Bapak Ibu. Setelah itu mereka minum, kenyang. Padahal ini anak saya tadi minta, mana susu Pak, mana ini untuk, jangan, ini untuk kakek nenekmu gitu. Makanya dia punya orang tua yang tinggal di rumahnya. Ya Allah, kalau berbuat baik kepada kedua orang tua ini adalah kebaikan, tolong bukakan pintu gua ini. Tiba-tiba gua itu bergerak, mau keluar bertiga, belum bisa. Kata yang, coba kamu lagi doa. Doalah orang yang kedua. Ya Allah, hamba adalah seorang laki-laki yang masih muda tapi belum menikah, tapi sudah punya harta, belum menikah. Tiba-tiba musim paceklik, sepupu saya, sepupu itu boleh menikah, paling dekat kan sepupu kayak. Datang seorang perempuan dan aku jatuh cinta kepadanya. Lalu dia minta uang kepadaku. Dalam hadis itu disebutkan ada dinar, pakai dinar, 120 dinar saya kasih. 120 dinar itu 1 dinar emas 4 gram. Jadi 120 kali 4 berapa tuh artinya? Ibu-ibu yang tahu emas sekarang berapa Bu? 2 juta lah. Ini yang tahu harga emas berarti punya emas di rumahnya berangkas ini. Keluarkan zakatnya Pak. Lalu wanita ini minta uang kepadaku karena dia tidak punya uang. Kata laki-laki itu, boleh, saya kasih kamu uang, tapi kamu serahkan keperawananmu. Pas itu wanita itu udah ke pojok. Lalu aku pun ingin melakukan seperti seorang suami kepada istrinya. Tiba-tiba dia berkata kepadaku, wahai Fulan, jangan kau buka tutupnya kecuali dengan halal. Maksudnya engkau jangan melakukan ini kecuali nikah dulu dengan aku. Dan aku terkejut, aku baru ingat ini haram. Lalu aku serahkan uang tadi kepadanya. Ya sekarang kamu ambil saja, aku takut kepada Allah. Ya Allah, kalau aku meninggalkan perbuatan ini karena engkau mencari ridhomu, dan ini adalah kebaikan, bukakanlah pintu gua. Tiba-tiba gua tadi bergerak. Nah ini Pak, anak muda
yang digoda oleh seorang wanita cantik, atau bukan anak muda saja, bapak-bapak digoda oleh perempuan yang mungkin mengganggu kita, tapi kita mengucapkan takut pada Allah, ternyata itu tadi kebuka, tapi belum bisa keluar. Lalu kata berdua, kamu lagi doa lagi yang ketiga, ya Allah, hamba adalah seorang pengusaha ya Allah. Di sini ada juga pengusaha ya, pengusaha punya anak buah hamba banyak ya Allah, mungkin lebih kurang disebutkan di situ berapa orang. Setelah gajian semua, tiba-tiba ada satu orang yang tidak ngambil gajinya. Gajinya anggap 10 juta, 10 juta. Saya simpanlah uang 10 juta itu, tapi tidak saya simpan, saya berikan unta betina, jantan betina, berikan sapi, jantan betina, berikan kambing, jantan betina. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, berkembang unta tadi, kembang, sapi berkembang juga, banyak jumlahnya. Kalau unta itu mahal Pak, satu unta kira-kira 1 Innova berapa Pak Innova? Anggaplah 250 juta. Sapi berapa? Kambing berapa? Padahal tadi modalnya dia nggak digambil, gajinya 10 juta. Tiba-tiba anak buah hamba tadi ya Allah datang lagi setelah beberapa tahun, dan untanya sudah beranak pinak, sapinya juga sudah, kambingnya juga, tapi aku serahkan semuanya. Coba kalau misalnya bapak, mungkin kalau bapak ini gaji kamu yang 10 juta, kan Pak? Ini tidak, hamba serahkan semuanya ya Allah, ini punya kamu. Anak buahnya tadi bilang, bos ini bercanda nih katanya. Enggak, itu benar, itu uang kamu yang kamu ambil, gajinya tidak kamu ambil, sudah aku belikan. Ini berarti amanah, ini enggak mudah. Lalu orang tadi membawa semua tanpa meninggalkan sedikit. Lalu dia bilang, ya Allah, kalau ini perbuatan baik ya Allah, bukakanlah pintu. Bukan. Dan lalu mereka keluar bertiga. Dan ini diabadikan di dalam hadis yang sahih. Sampailah berita ini dari Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa kita, apapun yang kita lakukan, ada amal ma'ruf nahi munkar tadi, menolak kejahatan, ada juga yang berbuat baik, itu pasti nanti kita dihisab di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga umur akan ditanya, lalu ilmu sudah diamalkan belum? Yang ketiga, an malihi aina iktasabu wa bima anfaqahu, harta dari mana ke mana. Lalu yang terakhir, an jismi bima belum, badan kita akan ditanya, mata ditanya, tangan ditanya, semuanya. Dalam surah Yasin itu kan, apa tuh surah Yasin yang dijadikan lagu itu, sampai dia menangis, gak bisa dia menyanyikan lagu. Bahwa tangan akan berbicara, ya Allah ini dulu, ya Allah ini pernah mukul orang ya Allah, ya Allah ini pernah dulu ini, ya Allah. Kaki bicara, mulut betul. Itulah nanti kita di hari kiamat. Dan yang menyelamatkan kita semua itu tentu saja kita sholat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan orang yang melakukan sesuatu dari keji dan mungkar. Berarti kalau sholatnya benar, kita akan dijaga oleh sholat kita. Maka mulai hari ini kita bertekad, mulai dari subuh dulu nih, Isya kita sholat. Sehingga Nabi mengatakan yang paling berat bagi orang munafik itu sholatnya Isya dan subuh. Munafik itu maksudnya orang beribadah itu bukan karena Allah, ingin dilihat. Makanya kalau maghrib lebih banyak daripada Isya. Isya itu sudah agak televisi, sudah ini, sudah kesana kemari. Lalu subuh ini juga harus kita jaga. Pokoknya kalau Buya Hamka bilang ini berjuang subuh, mulai besok subuh, jangan sampai kita terlambat. Jam 3 udah bangun, gunakan tuh handphone. 3.30 udah alarm. Nah, kalau bisa handphonenya 3 kalau bisa. Ini alarm pertama, alarm kedua. Kadang-kadang memang setan itu bilang waktu masih panjang, tidur dulu. Akhirnya tahajud lewat. Tapi subuh jangan sampai lewat. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah fi zimmatillah, dia dalam lindungan Allah pada hari itu.
Maksudnya dalam ilmu Allah itu artinya kalau kita meninggal dunia hari itu kita surga. Jadi kita sholat subuh di sini. Jadi 2 shop ya, Pak Imam. Kalau saya di absen itu, absen siapa yang hadir. Tapi kan sebenarnya kenapa melihat ke belakang itu absen? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ada lengkap. Ada satu nih. Ini kemana? 2 hari, 3 hari belum datang nih. Ini mungkin lagi sakit. Itu maksudnya imam, maksudnya gitu Pak Imam. Di absen. Oh ini ada. Oh ada yang sakit. Saya pernah Pak tinggal di satu komplek. Karena saya orang Kalimantan, tapi merantau ke Jakarta itu lama. Tahun 2000 saya berangkat ke Jakarta. Saya jadi guru keliling, terus Bintaro sini. Saya tinggal 2015 balik lagi ke sini. 2014 dari tahun 2000 itu saya tinggal di satu komplek namanya Citra Raya. Waktu itu ada yang meninggal. Karena waktu itu saya jadi pengurus masjid. Tapi bapak ini tidak pernah ke masjid. Sore baru istrinya datang. Pak, itu suami saya meninggal. Suami ibu siapa? Oh iya. Pagi meninggal gak ada yang masuk. Karena kalau di sana orang kan berangkat semua pagi. Karena ini jam kerja. Sore baru kita urusin Pak. Itu udah kaku ininya. Ini itu dipotong. Oh masih keras kan. Kalau udah keras nggak bisa beban. Jadi agak susah. Ini akibat si bapak ini nggak pernah ke masjid. Di sini kita nggak tahu. Coba kalau orang rajin ke masjid, kita udah bisa mendeteksi bapak ini ada di masjid. Ini bapak ini di masjid. Kita tahu sakit gitu, ketahuan. Nah itulah hadirin sekalian. Jadi subuh jangan sampai kita lewat masuk. Subuh kita meninggal hari itu surga. Jadi namanya penjuang subuh. Jangan sampai kita sholat subuh itu. Malam jam 3 udah bangun, kalau bisa mandi. Saya ada ketemu orang, saya pernah ngisi ceramah sampai di Aranyo di atas. Sebelum ada orang umur 80, sehat, kayak masih bapak apa resepnya? Saya katanya kalau sebelum subuh itu udah mandi, baik karena junub atau tidak, mandi dia, mandi tahajud, dan itu sebelum subuh dia udah duduk pikir. Nah, ini si bapak ini 80 masih sehat. Rahasianya bangun sebelum subuh, mandi. Hadirin sekalian, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, waktu Nabi kita meninggal beliau umati sholat. Jangan sampai kita sholat yang akan diperiksa pertama ini kita lalai. Biasanya orang kalau sudah subuhnya bagus, yang lain mudah. Zuhur, asar, maghrib. Nah setelah itu kita pelajari lagi di antara sholat ini. Misalnya sholat yang 12 tadi, setelah maghrib 2 rakaat, tidak sampai 3. Setelah isya 2 rakaat. Setelah itu nanti sebelum subuh 2 rakaat. Sebelum subuh 2 rakaat tadi Nabi mengatakan, rakaatani minal fajr khairun min dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya yang 2 rakaat sebelum subuh aja seperti dunia dan seisinya. Bagaimana sholat subuhnya? Nikmatnya luar biasa. Jadi sebenarnya kita ini lebih kaya Pak. Memang cuma kekayaan kita nggak kelihatan. Kekayaan orang terkaya misalnya ada yang 400 triliun. Kekayaan ini nomor 1, ini nomor ini. Tapi kalau kita bisa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa isi dunia? Emas, perak. Gitu. Cuma kita tidak melihat nanti di surga. Jika ada seorang laki-laki diceritakan dalam sebuah hadis, laki-laki itu kata Nabi adalah seorang laki-laki yang terakhir masuk surga. Mungkin saja laki-laki itu kita, mungkin saja kalau gak apa-apa masuk surga terakhir juga gak masuk. Seorang laki-laki yang terakhir masuk surga ini dicari-cari di surga. Ini hadisnya panjang Pak. Nabi kita itu nanti Nabi yang paling Nabi kita itu Nabi yang paling sibuk di hari kiamat. Karena nanti setelah semua manusia tadi dihalau ke padang mahsyar, setelah meninggal ditarik ke padang mahsyar, lalu menuju surga,
Nabi kita itu di depan. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Allah berfirman, ya Muhammad, ya Rasulullah, masuk surga. Ya kata Nabi, belum, hamba belum mau masuk surga, kecuali seluruh umatku masuk surga semua. Coba Pak, adakah Nabi seperti itu? Nabi kita. Lalu diizinkanlah Nabi mencari umatnya yang masih berada di dalam neraka sama malaikat. Cari. Sebagian jamaah al-ajal yang lambat-lambat kayaknya ada situ. Mungkin ada yang masih ini begitu. Dapat ribuan, ratusan, mungkin miliar. Umat itu paling banyak ditarik. Yang umatku sebesar imannya sebesar biji jagung, biji sawi. Biji sawi ya, biji jagung dulu. Masalah besar lah adalah. Karena kan iman kita ini kalau ditimbang sama perbuatan kita kan nanti ditimbang. Timbang ternyata ke kiri, neraka dulu. Timbang kanan masuk surga. Ini orang ini imannya cuma sebesar biji jagung, ditimbang dengan masuk neraka dia. Beres, ditarik oleh Nabi Muhammad. Lalu kata Allah, ya Rasul, ya Muhammad masuk surga. Kata Nabi, belum ya Allah. Hamba belum mau masuk ke dalam surga kecuali umatku yang imannya sebesar biji sawi. Sawi ini kecil lagi Pak. Nabi datang lagi, nyari lagi, umatnya tarik lagi, dapat lagi sebagian yang dari jemaah al-ajal pelihari yang sering-sering terlambat, kadang-kadang apa, ibunya masih ngomel-ngomel, marah-marah, masih berani sama suami, misalnya gitu. Tapi Nabi suruh masuk lagi, Nabi belum mau Pak, coba. Ya Allah, hamba belum mau masuk surga kecuali umatku yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya la ilaha illallah itu kunci surga. Jadi kunci surga itu la ilaha illallah. Lalu kunci surga bagi seorang istri, kuncinya yang megang suami. Bu punya suami nggak Bu depan nih? Punya suami. Kunci surga bapak yang megang. Jadi jangan bolehlah berani-berani sama suami. Tapi Nabi bilang, sungguhnya seorang wanita innal mar'ata idza shalat khamsa wa shoma ramadhana wa ahsanat farja wa ata'at zawjaha faltadkhul min ayyi abwabil jannati. Sungguhnya seorang wanita bila dia sholat lima waktu, puasa Ramadan, dia menjaga kehormatan diri, taat pada suaminya, dia masuk surga melalui pintu mana saja yang dia mau. Ini pintu surganya yang megang bapak. Tapi kalau kita laki-laki yang megang ibu kita Pak, apa nih? Ridho Allah, ridho walidain, dua orang tua kita nih. Yani bapak saya sendiri yang punya orang tua, anak taat pada bapak ibu kamu surga. Tapi kalau seorang istri, suami. Jadi Nabi belum mau masuk surga kecuali hambamu ya Allah, yang hambaku yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pernah mengucapkannya. Ditarik lagi oleh Nabi. Dan ada satu laki-laki yang terakhir masuk surga, itu surganya itu, saya hafal tuh hadisnya, cuma Arabnya tuh agak usah panjang. Jadi bumi dikali 10, bumi kita ini dikali 10. Karyawan pelayannya ribuan, pelayannya belum lagi keindahannya. Ditarik laki-laki ini lalu dia berdiri, lalu laki-laki ini tersenyum dan Nabi tersenyum berceritanya karena Allah tersenyum. Laki-laki ini bilang, ya Allah, betulkah hamba masuk surga? Hamba ini banyak dosa ya Allah, kadang-kadang ini, tapi masuk surga juga setelah habis di besi-besi di neraka. Ditarik lalu dia terakhir seorang laki-laki masuk. Mungkin bisa juga di antara bapak-bapak, bisa juga saya bisa. Kalau bisa terakhir gak apa-apa, asal masuk surga. Kalau dia bingung pelayannya ini, tapi sampai dia tersenyum. Benar kata Allah, benar itu surga untuk kamu. Laki-laki itu tersenyum, Nabi tersenyum menceritakannya. Bapak cek aja di tentang hadis seorang laki-laki yang terakhir masuk surga. Nah itulah bapak-bapak. Jadi sayangnya Nabi kita kepada kita, maka kita harus banyak bersyukur kepada beliau dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat tadi banyak bersolawat dan
Sebenarnya di akhir Jumat ini, detik-detik hari Jumat itu Pak, yang Nabi itu memberi nasihat kepada Aisyah. Wahai Aisyah, kalau hari Jumat engkau usahakan sudah berada di tempat mihrab. Kalau ibu-ibu kan bisa di rumah, bisa di masjid. Mihrab itu di rumah bikin aja Pak satu ruangan atau sejadah lah untuk kita ibadah. Tapi kalau kita hari Jumat, kalau bisa habis asar tuh sudah berada di masjid, duduk di situ, ada detik-detik waktu mustajab. Sehingga Aisyah istri Nabi bilang kepada pembantunya, itu sudah belum, kira-kira sudah Wah Aisyah? Beliau sudah duduk di tempatnya. Ini maka ibu-ibu nih, walaupun ini kalau misalnya ada pengajian nih saatnya, misalnya habis asar ibu udah duduk sini 1 jam sebelum azan maghrib, itu ada detik-detik kalau kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu saja, minta rela minta ridho dari saya Pak. Terima kasih ulun diundang untuk bisa mengisi pengajian di masjid ini. Minta rela minta ridho kalau ada kata-kata yang salah. Jadi kesimpulannya, mari kita didik anak-anak kita, keluarga kita untuk sholat. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tugas bapak-bapak yang punya cucu juga umur 7 tahun suruh sholat, 10 tahun pukul. Maksudnya pukul sayang, bukan pukul yang menyakiti. Nah sholat, nah ini beberapa nih sholat ya. Mulai umur 7 tahun, 10 tahun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Nanti dia kalau di atas 10 tahun, insya Allah sudah ringan. Itu saja. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.